Halo guys, kembali lagi di channel kesayangan kalian semua, yaitu channel AG21. Nah, pada kesempatan kali ini gue bakal nyeritain alur cerita anime yang berjudul Horimiya nih. Berkisah tentang cowok yang culun di sekolah, tapi pas di luar sekolah tuh kayak preman gitu, dan dia ketemu cewek cantik gitu. Mau tahu cerita gimana? Yuk langsung aja gaskan ke ceritanya lah ya. Kisah dibuka di sekolah. Ada guru sekolah, yaitu kita panggil aja Pak Yasuda, lagi mengumumkan murid-murid bakal ujian tahun depan. Jadi kesempatan murid-murid libur cuma musim ini. Jadi dari sini kita tahu murid-muridnya itu kelas 11 atau SMA kelas 2. Ada satu anak yang namanya Hori. Hori adalah anak populer gitu, cewek populer di sekolahan. Hori diajak Yoshikawa dan Ishikawa buat karaokean bareng, tapi Hori nolak. Dan pas pulang itu Hori itu suka pulang cepet-cepet, lari-lari gitu. Nah, dikira teman-temannya si Hori ini, Hori udah ada pacar, jadi dia lari-lari buat pacarnya. Tapi ternyata Hori pulang ini karena pengen beresin rumah dan jemput adeknya. Karena ibunya Hori ini suka pulang lembur, jadi Hori menggantikan perannya jadi sang ibu. Saat lagi nyuci besoknya, adeknya Hori datang-datang lagi mimisan, ditemenin sama cowok yang kelihatannya nakal-nakal gitu, tindik-tindikan. Dan ternyata itu adalah Miyamura yang culun di kelasnya. Karena adiknya suka main sama Miyamura, jadi otomatis Miyamura makin dekat sama Hori. Lalu suatu hari ada pelajaran renang. Kalau pelajaran renang tuh kan harus buka baju. Dan akhirnya Hori tahu di sini kalau Miyamura itu sampai punya tato. Dan akhirnya Miyamura tuh bolos. Besoknya di sekolah, Ishikawa datengin Miyamura karena cemburu. Karena si Ishikawa ini juga suka sama si Hori dan izin mau nembak Hori. Dan pas di ruang ganti, Ishikawa nanya, kenapa pas panas-panas gini Miyamura malah pakai jaket. Dan akhirnya Miyamura kasih tahu kalau dia itu punya tato. Lalu sepulangnya di sekolah, penembakan ke Hori pun terjadi. Cuman sayangnya dia ditolak. Hori dan Miyamura deket banget gitu, sampai belanja bulanan aja bareng. Suatu hari Hori lagi ngeliat iklan di toko yang ada lagu anime gitu. Terus dia nyanyi-nyanyi gitu. Dan ditanyain lah sama Miyamura, kamu suka lagu yang kayak gimana? Tapi si Hori itu gak tahu lagu-lagu yang ngetren sekarang. Dia tahu lagu anime itu karena adiknya. Lalu sesampai di rumah, ibunya si Hori ini belum tahu Miyamura siapa. Diceritain lah sama si Hori. Tapi si Hori ini masih gak tahu nama lengkapnya Miyamura. Sampai galau. Lalu besoknya Miyamura datang, dan ini pertama kalinya ibunya Hori ketemu sama Miyamura. Ibunya Hori cuma ketemu bentar sama Miyamura karena mau kerja. Dan akhirnya dikasih tahu juga tuh nama lengkapnya Miyamura, yaitu Miyamura Izumi. Besoknya saat di sekolahan, Hori itu didatengin sama ketua OSIS yang namanya Sengoku. Dia tuh disuruh kerjain tugas-tugas OSIS karena OSIS itu lagi sibuk. Dan Hori ini suka dimanfaatin sama ketua OSIS dan anggotanya gitulah. Pas udah selesai kerjain sampai larut sore, si Hori ini ngasih tugasnya ke pacarnya Sengoku yang namanya Ayasaki. Pas Ayasaki lagi lari-lari karena telat sambil bawa dokumen yang dikerjain Hori, dia nabrak Miyamura dan jatuhin dokumen keuangan yang penting. Cuma Ayasaki gak ambil pusing dan biarin aja. Besok paginya, Hori yang dituduh tuh mencuri dokumen keuangan. Tapi untungnya ada Miyamura yang langsung belain. Dan ternyata Hori kerjain tugas-tugasnya karena Sengoku itu dari kecil dibully sama si Hori. Lalu scene berpindah ke rumahnya Miyamura. Di sini Miyamura bingung karena di sini diceritakan tanggal 25 itu adalah ulang tahun Hori. Miyamura bingung mau kasih hadiah apa. Lalu scene langsung maju ke tanggal 25 dan Miyamura akhirnya ngasih DVD lagu ngetren. Hori itu kelihatan senang banget karena Miyamura itu selalu ada untuknya dan selalu tahu apa yang diinginkan sama si Hori. Setelah itu diceritakan masa lalu Miyamura yang selalu dikucilkan. Saat ada pekerjaan kelompok dahulu, gak ada yang mau sama dia. Dan Miyamura tuh selalu dikatain pecundang oleh teman-temannya. Saat SMP, barulah Miyamura mencoba menindik kupingnya menggunakan peniti secara sendiri gitu. Lalu di sini diperlihatkan bagaimana dulu pertama kali Hori dan Miyamura bertemu di sekolah. Lalu scene berpindah ke aula sekolah. Pembagian kelas pun tiba.
Miyamura, Ishikawa, Yoshikawa, dan Hori sekelas. Setelah itu di kelas, gurunya mengadakan kerja kelompok, dan Miyamura langsung pikir dia nggak bakal dapat kelompok. Tiba-tiba Hori, Yoshikawa, dan Ishikawa datang ke dia langsung rapetin meja ke dia. Dan saat istirahat tuh dia masih bingung kenapa dia punya teman sebanyak itu. Lalu keesokan harinya sebelum sekolah, Hori bersantai dan minum teh di kantin. Tiba-tiba ada Ayasaki datang ke dia, dan Ayasaki bilang kalau Miyamura bukan punyanya Hori. Ayasaki mau deketin. Karena Hori marah, dan akhirnya Hori bilang kalau Miyamura itu udah pacaran sama Hori. Dan di sini gue mikir kalau si Hori ini udah suka gitu sama si Miyamura. Lalu keesokan harinya, karena adiknya Hori lagi main dan ibunya Hori juga lagi lembur, jadi Miyamura berduaan di rumah sama Hori, lagi nonton film horor gitu berdua. Akhirnya di sini Miyamura confess atau menyatakan perasaan kalau dia suka sama si Hori. Besoknya Ishikawa dengar percakapan tentang Ayasaki dan Hori kemarin. Dan Ishikawa berasumsi kalau si Hori dan Miyamura ini udah pacaran. Keesokan harinya diperlihatkan Ishikawa yang sedang berjalan-jalan di sekolah dan tiba-tiba jatuh kertas dari atas. Dan ternyata itu kertas dari, kita panggil aja Kono, karena namanya susah Kouno gitu diucapinnya, jadi kita panggil aja Kono ya. Diceritakan saat ini adalah musim panas, dan saat pulang sekolah tuh anak-anak OSIS Ishikawa, Yoshikawa, Hori, dan Miyamura pada makan es krim dan ngadem di ruang OSIS yang ada AC-nya. Lalu Hori dan Miyamura belajar bareng di rumahnya. Miyamura cerita dia ketemu sama teman SMP-nya yaitu namanya Shindo. Karena salah paham dari Shindo, jadi Shindo kira tuh Miyamura dan Hori tuh udah pacaran. Lalu keesokan harinya saat berbelanja, Hori berpas-pasan dengan Shindo, dan juga Miyamura dan Ishikawa lagi jalan bareng dan ketemuan gitu berempat. Di sini Shindo adalah orang yang masih SMP karena tidak naik kelas selama 2 tahun. Terus di sini diceritakan dahulu Shindo yang mengubah kehidupan Miyamura saat SMP dan satu-satunya temannya Miyamura saat SMP. Keesokan harinya Hori sakit flu dan akhirnya tidak masuk sekolah. Dan Hori selalu memikirkan tentang ibunya yang selalu meninggalkannya gitu, meninggalkan kerja. Lalu datanglah Miyamura dan merawatnya. Saat Hori tidur, Miyamura sempat bilang kata yang seperti ini. Ato, ore Hori-san ga suki nan da kedo. Kekkon mae kara. Tetapi Hori kayak pura-pura gak denger, tetapi padahal dia denger. Keesokan harinya, Hori pura-pura sakit dan tidak masuk sekolah. Lalu Shin pindah ke adiknya Hori yang sedang pulang sekolah dan gak sengaja ngelihat Miyamura sedang gandengan sama cewek gitu. Adiknya pun langsung cerita sama Hori dan Hori pun kaget dan kelihatan marah di sekolah besoknya sama Miyamura. Lalu saat di loker sekolah, akhirnya Miyamura menjelaskan bahwa itu hanyalah salah paham. Itu adalah pacarnya Shindo. Di sini Hori kayak muak gitu denger nama cewek lain. Lalu Miyamura pun datang ke rumah Hori dan mereka pun baikan. Tiba-tiba ada cowok yang datang ke rumah Hori dan ternyata itu adalah ayahnya Hori. Mereka bertiga pun ngobrol dan ayahnya nanya Miyamura pacarnya Hori atau bukan, dan Hori pun langsung menjawab kalau Miyamura tuh pacarnya. Lalu ibunya Hori pun datang dan Hori mengantar Miyamura pulang. Lalu Shin berpindah ke sekolah. Kono tampak sedang memandangi Ishikawa. Tiba-tiba Ayasaki datang dan dia kepo Kono lagi ngapain. Dan di sini Kono insecure karena dia adalah kutu buku dan tidak manis atau ramping tubuhnya seperti Ayasaki dan Hori. Akhirnya Kono jujur ke Ayasaki kalau dia itu suka sama si Ishikawa. Lalu Shin berpindah saat mereka pulang sekolah. Setelah sampai di rumah, Miyamura memutuskan untuk nginep di rumah Hori. Lalu keesokan harinya di sekolah, banyak murid-murid yang ngomongin Miyamura dan Hori pacaran. Hori tidak ambil pusing dan bilang aja kalau iya dan Miyamura pacaran. Jadi gue simpulin tuh dari sini tuh mereka berdua udah resmi pacaran. Lalu keesokan harinya tiba-tiba Miyamura tuh potong rambut dan menjadi lebih ganteng daripada biasanya. Lalu saat di rumah Hori, Shindo menelpon dan dia bilang dia ngajak mereka berdua buat ke rumah Shindo karena si Shindo ini punya
permen banyak. Lalu di sini ada scene di mana Hori makan permen yang rasanya tanah dan Hori bilang itu menjijikan dan gak enak. Miyamura langsung seperti mencium si Hori dan merebut permennya dari mulutnya, dari mulut ke mulut tuh, di saat si Shindo tidak melihat. Lalu keesokannya harinya di sekolah, Miyamura seperti dipelototin sama cewek dan diikutin gitu. Dan ternyata itu adalah Sawada dari kelas 2 SMA. Di sini lu pada mikir pasti Sawada tuh cemburu karena Miyamura dan Hori udah pacaran dan Sawada ini sukanya sama Miyamura, tapi ternyata dia tuh lesbian dan sukanya tuh sama Hori. Gue juga kaget di sini. Dan saat pulang ternyata mereka tuh sebelahan apartemennya. Dan tiba-tiba aja apartemennya Sawada kekunci dan Miyamura memutuskan untuk mengajaknya ke apartemennya. Sampai apartemennya Sawada ini kebuka. Sawada lalu cerita dia tuh punya kakak cowok tapi dia hanya bercanda. Cuma Miyamura tuh penasaran dan mikir kalau itu tuh serius. Lalu Shin berpindah ke rumah Hori. Lagi ada Hori, Miyamura dan ayahnya Hori sedang nonton film horor. Dan karena tidak tahan, ayahnya tuh Hori izin beli rokok dan keluar. Dan si Hori tuh lagi kepengen. Pokoknya lagi kepengen. Dan akhirnya Miyamura yang peka langsung pengen tos-tosan, langsung pengen mulut ke mulut. Tapi pas udah 99% nyampe tuh mulut, tiba-tiba ayahnya datang karena nggak ada duit. Mereka pun nggak jadi ciuman dan di sini Hori marah banget. Lalu sampai di episode 7 di sini diperlihatkan Yoshikawa dan Ishikawa sedang membawa sampah. Tanpa sengaja mereka menabrak Kono yang menyebabkan seragamnya Kono itu basah karena air Coca-Cola. Ishikawa langsung meminjamkan jaket miliknya dan di sini Kono sempat nanya tuh sama Yoshikawa, "Lu pacaran gak sama si Ishikawa?" Dan di sini barulah si Yoshikawa ini tahu kalau si Kono ini suka sama Ishikawa. Lalu keesokan harinya Kono menemui Ishikawa untuk mengembalikan jaket dan sekalian kasih kue rasa sakura dan Ishikawa suka banget gitu sama kuenya. Lalu Shin berpindah dan ada orang yang ingin membeli buku yang sama dengan Yoshikawa, tapi Yoshikawa mengalah. Yoshikawa selalu menutupi dan gak mau menyebutin apa yang dia mau dan akibatnya dia selalu gak dapat apa yang dia inginin. Keesokannya Yoshikawa pengen belajar bikin kue dan kita confirm aja di sini Yoshikawa suka gitu sama Ishikawa. Dia iri gitu sama Kono lah. Dan kuenya tuh yang dibuat Yoshikawa tuh gosong. Tiba-tiba aja Ishikawa datang dan bilang kalau kuenya itu tidak enak dan menyemangati agar bisa membuat yang lebih baik. Besoknya Miyamura menginap di rumah kerabatnya di Hokkaido dan tidak akan sekolah selama 5 hari. HP Miyamura mati dan tidak ada casan dan tidak bisa mengabari Hori selama 5 hari. Hori selama 5 hari merasa sedih dan kesepian. Setelah 5 hari akhirnya Miyamura pulang dan langsung pengen ke rumah Hori. Begitu juga dengan Hori yang keburu kangen langsung ke apartemen Miyamura. Mereka pun berpas-pasan di lift dan terjadilah scene ini. すみません。Saat besok di sekolah, teman-teman Hori mengingatkan biar Hori itu jadi orang yang lucu dikit. Karena kita tahulah si Hori ini suka banget nonton film sadis gitu. Tapi pas coba di Miyamura nggak bisa. Hori pun capek dan tiduran gitu di kasur sambil ditemenin ada Miyamura. Dan tiba-tiba hujan datang ya ke bawah suasana gitu lagi tepat dan mereka pun langsung melakukan persatuan tubuh gitu. Pas udah selesai si Hori ini sempat gigit bagian belakang lehernya Miyamura buat tanda gitulah. Di episode 8 diceritakan dahulu Sengoku dan Ayasaki bisa pacaran. Sengoku yang sebenarnya lemah dan memiliki banyak kekurangan, justru itulah yang bikin Ayasaki itu jatuh cinta dengan Sengoku dan mereka pun pacaran. Lalu Shin berpindah ke Miyamura yang lagi berduaan sama Hori. Dan Hori itu minta Miyamura untuk jadi cowok yang bengis atau yang kayak gini lah. Tapi pas di sekolah tuh malah jadi aneh dilihat sama teman-temannya. Cuman dia tetap lakuin kayak gitu demi Hori gitu. Bucin emang.
Lalu scene berpindah ke Yoshikawa yang cerita sama Miyamura dan Hori kalau dia itu ditembak cowok, dan Yoshikawa tuh belum jawab apa-apa lah. Karena si Yoshikawa ini gak suka sama cowoknya, dia minta si Ishikawa buat jadi pacar pura-puranya. Nah, dikira Ishikawa ini cowok yang suka sama Yoshikawa tuh jelek gitu. Tiba-tiba ganteng banget gitu. Namanya tuh Yanagi cowoknya. Tapi emang ya Yoshikawa kan sukanya sama Ishikawa, jadi tetap ditolak gitu. Dan pas pulang ini ternyata tuh si Yanagi ini matanya tuh nggak terlalu jelas atau minus-minus gitu loh. Tapi dia tuh sampai nabrak pintu, nabrak salah orang gitu-gitulah. Lalu keesokannya di sekolah ada orang yang tampak memerhatikan Miyamura dengan tatapan kesel gitu. Cuman kita masih nggak tahu nih dia siapa. Pas pulang sekolah tuh Miyamura nggak sengaja ketemu teman SMP yang dia bully dulu, yaitu namanya Tanihara dan teman-temannya gitu, nggak dikasih tahu namanya siapa. Mereka tetap masih belum berubah dan masih ngebully si Miyamura. Tapi karena ada si Hori, jadi Miyamura diselamatin lah gitu. Lalu si Hori dan Miyamura ini mampir ke Indomaret dan gak sengaja lagi ketemu si Tanihara gitu. Cuman mereka gak berani lagi karena ada Hori gitu. Keesokan harinya Miyamura dan Ishikawa lagi di mesin minuman, dan di sini kita tahu gitu, yang scene awal tadi yang ngeliatin Miyamura dengan tatapan kesel gitu, itu namanya Mitsuchi gitu. Ternyata si Mitsuchi ini suka sama Hori, jadi dia tuh benci lah sama Miyamura, kan Miyamura pacarnya Hori. Lalu scene berpindah ke Tanihara yang sedang bermimpi. Dahulu ia tuh pas SMP tuh bunuh satu-satunya teman Miyamura di sekolah, yaitu seekor kelinci yang selalu nemenin Miyamura gitu lah. Dan mungkin karena ngerasa bersalah tuh jadi Tanihara tuh mikirin Miyamura terus. Dan akhirnya Tanihara minta nomornya Miyamura sama temennya, tapi sayangnya tuh sama Miyamura tuh gak diangkat. Besoknya diperlihatkan Miyamura yang sedang bekerja sampingan, yaitu sebagai penjual kue. Dan tiba-tiba Tanihara datang, dan ya karena gengsi dia cuma datang dan pulang doang. Lalu scene langsung maju di musim dingin. Dan saat Hori dan Miyamura lagi jalan, gak sengaja lagi tuh ketemu sama Tanihara. Tapi karena si Miyamura dan Tanihara udah kenal gitu, jadi ya mereka ngobrol-ngobrol bentar. Lalu scene berpindah ke Kono-san yang mendengar gosip kalau Yoshikawa dan Ishikawa itu pacaran. Kono langsung nanya Yoshikawa itu beneran atau enggak. Tapi Yoshikawa tuh bilang dia udah pacaran sama Ishikawa, padahal tuh enggak. Yoshikawa ini sadar dia tuh egois. Dia gak mau Ishikawa pacaran sama Kono, tapi Yoshikawa juga gak berani ngungkapin perasaan ke Ishikawa. Setelah kejadian itu, si Yoshikawa ini udah gak masuk sekolah selama 4 hari dan gak ngabarin Ishikawa sama sekali. Lalu setelah 4 hari, akhirnya Yoshikawa buka HP-nya dan langsung notifnya banyak gitu. Dan tiba-tiba aja Ishikawa tuh chat kalau Kono itu, dan tiba-tiba aja Ishikawa chat kalau Kono udah bilang kalau dia tuh suka sama Ishikawa. Dan di saat itu pun juga langsung kaget. Lalu keesokan harinya Yoshikawa akhirnya sekolah seperti biasa, dan Yoshikawa seperti biasa ya menutupi kesedihannya gitu. Lalu Yoshikawa dipanggil sama Yoshikawa buat ngobrol bentar. Ishikawa tuh bilang kalau Kono tuh gak pacaran sama Ishikawa. Si Kono tuh cuma pengen ngungkapin perasaan doang biar tenang gitu hatinya. Dan akhirnya Yoshikawa lega gitulah. Lalu scene berpindah ke Kono yang sedang di ruang OSIS bersama Sengoku. Kono terlihat senang awalnya karena kan dia udah ngungkapin perasaan gitu. Cuman tiba-tiba pas dia lihat jendela ada Yoshikawa dan Ishikawa sedang jalan bareng, dia tuh langsung sakit hati dan nangis gitu depan Sengoku. Masuk ke episode 12, di sini diceritakan kalau Yoshikawa akan ke rumah Ishikawa untuk pertama kalinya. Diceritakan kalau sebentar lagi itu adalah hari Natal. Hori ngajak Miyamura untuk ngerayain Natal di rumah yang makan-makan gitu. Tapi sayangnya tuh si Miyamura cuma bisa bentar katanya, karena ada kerjaan di toko kue pas Natal. Lalu keesokan harinya tuh Yoshikawa ingin main game lagi di rumah Ishikawa. Dan rumahnya Ishikawa ini gede banget gitu. Terus Yoshikawa dan Ishikawa masuk diem-diem ke rumah Ishikawa. Lalu tiba-tiba ada pembantunya Ishikawa datang dan nawarin dia makanan minuman gitu. Lalu keesokan harinya si Ayasaki ini ngajak Sengoku buat ke rumahnya pas Natal. Dan Sengoku tuh nolak karena Sengoku ini kan takut serangga, dan di kamar Ayasaki tuh banyak banget peliharaan serangga. Lalu scene berpindah ke rumah Hori, dan mamanya Hori itu nanya tar Hori mau gimana pas sudah lulus. Dan Hori pun bingung gitu. Lalu langsung diperlihatkan scene semua karakter yang sedang merayakan Natal tuh pada gimana. Miyamura pun akhirnya datang ke rumah Hori meskipun cuma bentar, dan Miyamura pun dianterin sama Hori. Dan di sini tuh ada scene dimana Miyamura tuh ngajak Hori nikah seperti ini.
結婚しよう。初帰ります。私が幸せにしてあげるよ。はだから私が宮 Lalu Shin langsung maju ke tahun baru dan Hori dan Mia lagi ngelakuin ibadah dan ritual Jepang gitulah sama si Hori dan lain-lain gitu. Lalu Hoshikawa tuh nggak sengaja tabrakan sama Yanagi dan cerita pun selesai. Nah menurut gue nih anime ini tuh masterpiece banget lah. Ada banyak adegan yang bikin gue terharu dan komedinya pun juga gue dapet gitu. Kayak gue ketawa gitu gara-gara komedinya. Pokoknya ini bener-bener bagus lah. Bahkan sampai gue aja nggak rela gitu. Ini tuh anime bakalan selesai hari ini. Pas gue nonton ini bakal selesai. Dan pasti kapan-kapan lah gue pasti kalau ada waktu tuh gue pasti bakal rewatch lagi. Karena ya emang sebagus itu gitu loh. Jadi rating anime Horimiya ini gue kasih yaitu 10/10. Ini bener-bener one of my favorite anime banget lah. Salah satu favorit gue. Ya udah segitu aja sih dari gue reviewnya. Terima kasih yang udah nonton dan dengerin omongan gue. Dan terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Pokoknya semua kalian sehat-sehat selalu dah ya. Dan diberi rezeki yang melimpah gitulah. Dah selesai.